latest currency yang bisa gue update. Look, so many lights, blue lights. Halo, welcome back to my channel. Hari ini gue akan ngebahas dan ngejawab semua pertanyaan kekepoan kalian tentang Brunei. The reason why kenapa gue bikin konten ini karena nggak tahu ya, selama 7 tahun hidup di sini kayak tuh banyak banget yang nanya. Dan alasan keduanya kenapa gue bikin konten seperti ini karena hari ini, yaitu tanggal 15 Juli, itu merupakan salah satu hari nasional Brunei, which is hari ini adalah hari ulang tahunnya Sultan Ali. Oke, kita langsung mulai ke pertanyaan yang nomor 1. Living cost di Brunei kayak gimana sih compare sama Indo atau Jakarta, Rey? Sebelum ngebahas tentang living cost ini, for information, one Brunei dollar 10.000 something ya. This is the latest currency yang bisa gue update dari Google ya. Dan setiap harga itu di sini ya kalian tinggal kaliin aja ya. Kalau untuk living cost-nya sendiri, kalau yang pangan di sini emang a bit expensive. Most of the bahannya itu, ingredients-nya itu dan source-nya mostly emang Brunei import sih. Tapi ada juga yang emang udah ada produksi lokal atau produksi dalam negeri dan kalian compare aja sama harga di sana, jadi kalian bisa nilai sendiri ya living cost-nya gimana. Oke, satu ikat sawi, let's say, satu bundle itu harganya $1, which is ya 10 ribu bla 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 rupiah gitu ya. Ya kalau di sini kayak udah normal gitu sih, kayak gue sendiri yang tinggal di sini juga udah kayak biasa gitu dengan harga segitu. Kalau ngomongin living cost juga, satu hal yang memang satu warga negara di sini harus wajib punya itu adalah mobil. Jadi kalau kalian di sini must purchase one car for yourself. Ya bisa disimpulkan living cost-nya seperti apa. Tapi kalian bisa juga sih kalau misalnya emang you want to migrate here and then you decide to not have a car, di sini juga udah ada kayak yang Dart, kayak ala-ala Grab gitu. Dan kalau untuk bahan bakar sendiri, dikarenakan Brunei ini adalah negara penghasil minyak terbesar di Asia atau mungkin di dunia, gue nggak tahu. Jadi kalau di compare ya, BBM-nya masih murah di sini. Kalau di compare sama Jakarta, ikut sih lifestyle masing-masing ya gitu. Kalau kalian lifestyle-nya sukanya hahaha, sosialita, bla 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 bla, ya emang jatuhnya akan mahal. Dan menurut gue balance sih kalau compare living cost yang high class di Jakarta sama yang di sini sama sih. Pertanyaan kedua, caranya cepet pindah jadi warga negara gimana kak? Kalau cara cepet pindah jadi warga negara, to be honest, gue kurang tahu. Kecuali kalau posisinya kayak gue, which is gue nikah sama orang Brunei, ya. Jadi di Brunei itu ada 3 kategori penduduk, yang warga pendatang atau yang emang udah ada di Brunei udah lama, atau mungkin yang memang asli warga negara di sini. Nah, jadi mereka tuh kayak dibagi 3 gitu loh KTP-nya. Ada KTP hijau, KTP merah, sama KTP yang kuning. Kalau yang hijau, which is kayak gue ini dependent kan. Dependent berarti gue warga yang bergantung sama warga asli Brunei, which is suami gue kan. Nah, terus ada yang merah ini namanya PR, permanent resident. Itu adalah orang-orang yang mungkin keturunannya bukan keturunan Brunei atau mereka migrate ke Brunei dan mereka udah lama di sini, jadi mereka kayak berhak mendapat permanent resident identity card. And then yang ketiga, nah ini yang warga negara asli, ini pemegang KTP yang warna kuning, kayak suami gue, mertua gue, dan keluarga suami gue, karena memang mereka lahir, besar, dan hidup di Brunei. Kita lanjut ke pertanyaannya, cara cepet pindah. Kalau gue berbicara di sini sebagai orang yang menikah sama orang Brunei ya. Kalau yang bukan orang menikah sama orang Brunei, to be honest, gue nggak tahu. Jadi pertama kali gue pindah ke sini
Itu waktu gue diwawancara, mereka bilang 5 tahun pertama gue jadi dependent alias yang tadi pemegang IC hijau. Nah, setelah 5 tahun baru gue bisa bikin IC merah, which is permanent resident. Tapi pas gue udah 4 tahun di sini atau mau 5 tahun di sini gitu, regulasinya berubah gitu ya. Dan bukan 5 tahun jadi 15 tahun. Dari hijau ke merah itu sekarang 15 tahun. Dan kalau misalnya dari permanent resident ke IC kuning, itu gue kurang tahu. Tapi yang setahu gue itu akan susah. Satu, itu akan susah karena Brunei menurut cerita dari bapak mertua gue itu selektif banget dan prosesnya banyak. Dan yang kedua, ya sama lah ya, kayak orang kalau misalnya mau pindah warga negara pasti banyak tes ABC-nya itu kan. Nah, itu aja sih yang gue tahu. Oke, pertanyaan yang ketiga, Istana Sultan dong, Mbak. Jadi kalau Istana Sultan itu yang main family-nya ya, mereka emang tinggal di Istana Nurul Iman, namanya Istana Nurul Iman. This is the picture of the palace. To be honest, gue nggak pernah kesini, jadi jangan tanya gue dalamnya kayak gimana. Pertanyaan keempat, oke. Kak, di sana apakah generasi kelahiran 90 ke atas juga susah punya rumah? Fact in Brunei adalah kalau kalian warga negara asli Brunei, which is the yellow identity card holder, itu emang akan diprioritaskan untuk mendapatkan rumah beserta tanahnya gitu ya. Tanahnya itu for free, but you have to bayar bangunan itu, rumahnya itu, tapi kayak cicilannya gak mahal sih. Mostly selama ini project yang udah ada itu emang rumahnya gede-gede sih, tanahnya juga ya siapa sih yang masih bisa nggak bersyukur gitu ya kalau dapat rumah sama tanah terus lo cuma nyicil bangunan rumahnya aja gitu. Itu diprioritaskan untuk orang-orang yang kalau yang sekarang ya diprioritaskan untuk orang yang udah menikah dan tapi mereka harus tetap mendaftar ya. Lain juga nggak ada restriction juga sih karena nungguin project dari negara gitu kan takes time ya. Jadi mostly ada juga di sini yang masih stay with the parents, which is okay gitu. Dan mulai banyak juga di Brunei kayak developer gitu yang kontraktor untuk bangun rumah ya. Pertanyaan yang kelima. Pendidikan di sana belajarnya berapa jam kalau sekolah? Gue nggak tahu ya sekolah negerinya, cuma kalau anak gue dia yang sekolah swasta gitu ikut kategorinya ya, kalau TK, playgroup, SD lain gitu ya. Tapi for your information, di Brunei umur 3 tahun itu udah mulai sekolah, itu masuknya KG1. Gue nggak tahu sih di sana playgroup kali ya, KG1, KG2, KG3. KG2 tuh kayak TKA, KG3 tuh kayak TKB. Nah, kalau untuk anak SD-nya sendiri, ya jam 7:30 ya kalau di sini, berarti di sana jam 6:30 dan selesainya jam 12:30. Anak kalian yang udah umur 7 tahun ke atas itu wajib attending sekolah agama, which is it will be different building and different school as well. Pertanyaan yang keenam. Barang-barang di sana lebih murah apa lebih mahal, Kak, kalau dirupiahin? Buka just tip dong kalau murah. Ya Allah. To be honest, selama gue di sini lebih mahal karena emang port ya di sini. Terus untuk shipping ke Brunei aja itu sejujurnya sangat mahal. Gue nggak tahu kenapa, mungkin kalau by flight atau cargo sea kayak yang destination ke Brunei itu kayak mungkin jarang atau sedikit gitu ya. Jadi tuh nggak yang kayak Jakarta Singapura. Satu hari itu boleh bolak-balik flight gitu ya. Kalau di sini tuh kayak seminggu sekali gitu. Tapi nggak tahu ya kalau sekarang after COVID. Pertanyaan ke-7. Wisata di Brunei dong. Oke. Tourism in Brunei, ini gue bagi jadi 6 lah. Kalau kalian tanya pariwisata di sini kayak gimana, untuk yang paling highlight di Brunei itu emang yang nature sih, nature tourism. Itu biasanya kalau di sini tuh kayak river cruise, waterfall, terus kayak pantai, terus kayak ada yang national park gitu. Kalau river cruise gitu kayak kita dibawa tour gitu pakai kapal, bukan kapal sih, kayak lebih perahu ya.
perahu, terus kayak dia dibawa lihat-lihat gitu hutan beserta sungainya. Dan gak heran banyak banget kayak binatang-binatang gitu, kayak monyet bekatan gitu. Dan to be honest, gue nggak bisa banyak explain di sini karena gue juga belum pernah ke sana. Ada juga yang Islamic tourism. Objeknya will be masjid ya. Highlight yang emang biasanya turis ke sana untuk take a picture itu adalah Masjid Sultan Omar Ali Saifuddin, almarhum bapaknya Sultan yang sekarang. Untuk yang kulineran, nah pariwisata kulineran itu kalian bisa datang ke Tamu Gadong ya di sini. Jadi kalau kalian mau cari kayak makanan yang Brunei banget, yang Bruneian street food dan lain-lain. Dan I think banyak udah YouTuber yang datang dari Korea atau berbagai negara di sana yang udah bikin konten tentang Tamu Gadong. Ada salah satu museum yang emang Brunei banget. Jadi isinya museum itu adalah kayak benda-benda kerajaan gitu loh. Keren banget. Dan untuk yang entertainmentnya ada Jrodong Park. Jrodong Park tuh ya kayak Dufanya Brunei gitu. Kayak apa ya, amusement park gitulah di sini. For information juga, kalian juga bisa datang ke Istana Nurul Iman yang tadi gue sebutin ya, istananya Sultan. Kalau lebaran, emang Sultan kayak bikin open house gitu, halal bihalal gitu ya, open house. Jadi everyone can come to the palace. Itu keren sih, cuma kalau ditanya, Re lo nggak pernah ke sana? Interested sih, kayak kepengen gitu ya ke sana, cuma kayak gila ngantrinya tuh yang sampai jalan coy, males gue. Aduh enggak deh, makasih. Doain aja ya, mudah-mudahan nanti nggak tahu gitu kan kapan gue diundang ke sana personally gitu kan. Ngarep. Ya, pertanyaan yang paling entah kenapa sejak dari kapan yang lalu kayaknya otakku tuh terdoktrin kalau Brunei itu negara yang Islami. Yes, Brunei adalah negara Islam. Negara Islam, bahkan sampai for information di sini nggak ada klub. Di sini alkohol dilarang, is very illegal, even rokok juga ilegal di sini. Kalau narkoba lo jangan tanya, di sini langsung hukuman mati. Setahu gue sih kayak gitu ya. Bener-bener kalau di Brunei itu hukumnya ya syariah Islam lah. Lihat Sultan Brunei dong mbak. Ini Sultan of Brunei. Nah ini Sultan of Brunei. Udah ya, udah lihat ya. Gue belum sempet dan gue belum pernah take selfie with Sultan. Ya udah pokoknya doain aja. Oke, last question. Which is the best tourism part in Brunei? Oke. Gue menjawab pertanyaan ini sebagai orang yang datang ke Brunei dari Jakarta ya, which is you know right, Jakarta. Jadi yang the best menurut gue itu adalah yang nature tourism, yang bener-bener tuh kayak hijau banget gitu ya. Di sini tuh emang masih banyak hutannya tuh yang emang bener-bener hijau gitu ya. Dan kalau misalnya emang kalian kesini itu wajib banget sih kalau untuk hiking, terus yang river cruise. Jadi kalian bener-bener ngeliat gitu ya, yang bener-bener hutan yang bener-bener terjaga banget dan menurut gue terawat juga gitu. Ya nggak usah jauh-jauh di national park ya, di belakang rumah gue ini kan hutan. Dan hutannya tuh ya kalau kalian suka lihat di story-story gue emang ada beberapa satwa dan mereka emang sehat-sehat sih, terbukti gitu kan kalau emang hutannya itu emang masih asri banget. Nah itu tadi Q&A kita untuk hari ini dalam rangka HUT Sultan. Thank you ya yang udah ngirimin question dan sorry banget mungkin ada beberapa question yang nggak gue jawab. Nah untuk selanjutnya kalian kepo nggak gimana sih perayaan hari jadi Sultan di Brunei? Nah daripada kepo, ikutin terus ya.